Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Wahuni. Saya berasal dari kelas 8C SMPN Negeri 2 Rencana. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai lensa cembung. Sebelum kita masuk ke materi lensa cembung, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan lensa. Jadi, lensa adalah benda bendung yang dibatasi oleh dua kelengkungan. Kira-kira lensa cembung itu yang bagaimana sih? Mari kita ulas lebih lengkap lagi mengenai lensa cembung pada video ini. Lensa cembung adalah lensa yang pada bagian tengahnya memiliki ketebalan lebih daripada bagian pinggangnya atau tepinya. Lensa cembung biasanya berbentuk lingkaran. Lensa cembung biasanya terbuat dari plastik atau kaca. Ciri-ciri lensa cembung diantaranya: satu, konvergen, yaitu mengumpulkan cahaya. Yang kedua, memiliki nilai positif pada titik fokusnya. Yang ketiga, benda yang membuat sifat bayangan. Lensa cembung terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu lensa bikonveks yang terdiri atas cembung dan cembung. Yang kedua yaitu lensa plan kompleks yang terdiri dari cembung dan datar. Yang ketiga yaitu lensa konkav kompleks yang terdiri dari cembung dan cembung. Titik fokus yang berada di depan lensa cembung dinamakan titik fokus maya, sedangkan titik fokus yang terletak di belakang lensa cembung dinamakan dengan titik fokus sejati. Lensa cembung memiliki 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus f1 di belakang lensa. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus di depan lensa f2 akan dibiaskan sejajar ke sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang datang melewati pusat optik diteruskan tidak dibiaskan. Sifat bayangan lensa cembung terdiri dari nyata, terbalik, dan diperbesar. Sifat bayangan pada lensa cembung itu tidak selalu sama ya. Contohnya, bayangan akan terbentuk jika jarak benda lebih kecil dari jarak fokus, maka sifatnya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Dan misalnya, bila bayangan yang akan terbentuk jika jarak benda sama dengan fokus, maka sifatnya adalah nyata, tegak, diperbesar, dan diperbesar. Dan masih banyak lagi contohnya. Pemanfaatan lensa cembung dalam kehidupan sehari-hari yaitu mikroskop, kamera, keropok, dan loop. Lensa cembung juga digunakan untuk orang-orang yang menderita hipermetropi atau rapi mata. Lensa cembung juga digunakan untuk kendaraan yaitu spion. Penggunaan lensa cembung contohnya ahli biologi dan teknisi laboratorium menggunakan mikroskop untuk mengamati bakteri dan sebagainya. Orang yang tidak bisa membaca pada jarak minimal 25 cm agar bisa membaca dapat dibantu dengan kacamata lensa cembung. Rumus lensa cembung 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s arsen atau f sama dengan s dikali s arsen per s ditambah s arsen, di mana f sebagai fokus lensa, s sebagai jarak benda, s arsen sebagai jarak bayangan. Rumus pembesaran bayangan m sama dengan s arsen per s atau m sama dengan h arsen per h. S sama dengan jarak objek, s arsen sama dengan jarak bayangan, h sama dengan tinggi bayangan, h arsen sebagai tinggi. Rumus untuk menentukan besarnya kekuatan lensa cembung, P sama dengan 100/Sm dikurang 100/pp. P sebagai kekuatan lensa kacamata, pp sebagai titik dekat mata, Sm adalah titik dekat mata normal, yaitu 25 cm. Hasil percobaan penentuan jarak fokus lensa cembung pada lensa Q, jarak benda 12 cm, jarak bayangan 6 cm. Jadi, berapakah jarak fokus lensa Q tersebut? Sekarang kita akan mencari jarak fokus lensa Q dengan menggunakan rumus 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s arsen. Sehingga 1/fq sama dengan 1/12 ditambah 1/6. 12 dan 6 kita samakan penyebutnya menjadi 12. Sehingga 1/fq sama dengan 1/12 ditambah 2/12. 1fq sama dengan 3/12. Fq sama dengan 3/12 dibagi 1. Fq sama dengan 12/3 dikali 1 sama dengan 4 cm. Terima kasih yang
telah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.